Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke laut ada ikan paus. Cakep. Ada ikan lumba-lumba banyak anaknya. Cakep. Ngomong-ngomong saya haus mau minum gak ada gelasnya. Halo. Masa saya kokop ini. Macam apa bu ya? Jangan jauh sana. Bener deh tuh. Iya, tahu. Antum lagi jalan-jalan ke Kepulauan. Ikan paus. Ikan lumba-lumba banyak anaknya. Ngomong-ngomong saya haus mau minum gak ada gelasnya. Apalin. Alhamdulillah. Perjalanan jauh ya bu, maaf ya bu. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa 'azzim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim نبينا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال عز من قائل في محكم تنزيله وأصدق القائل بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين ومن التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا ذا الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, hadratul mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati, yaitu Bapak Dr. Haji Ramayuli dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, dalam keberkahan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Nanang, mudah-mudahan beliau juga sehat walafiat, panjang umur dalam keberkahan dalam naungan Allah, dalam kasih sayang rahmat dari Allah Jalla wa ala. Dan juga Bapak Ibu semua, ibu-ibu majelis taklim Al-Bakir yang insyaallah mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, senantiasa dalam keberkahan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa kita terus bersyukur kepada Allah dan juga bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala aktivitas rutinitas kita tidak lain dan tidak bukan adalah senantiasa kita mengharapkan balasan pahala kebaikan dari Allah Jalla wa ala. Tidakkah kita keluar dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla wa ala. Segala hajat keinginan kita Allah qabul, Allah ijabah. Segala gundah gulana, kesedihan, kesusahan yang kita rasakan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan kebahagiaan, Allah ganti dengan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita teruskan kajian kita dari kitab Nasahul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumi wa husni adabihi fid dharain amin. Baik ibu semua,
Ya, sampai halaman berapa? 9 Ya. Bab 2 maqalah 53 halaman 89. Baik, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani Aslu kulli khairin fid dunya wal akhirati al khawfu minallahi wa miftahud dunya asyaba'u wa miftahul akhirah al-ju'u. Ya, boleh dibaca artinya. Artinya, pertama, kunci kebaikan dunia dan akhirat adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kunci dunia adalah rasa kenyang. Ketiga, kunci akhirat adalah rasa lapar. Sifat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengubah lembaran catatan amal yang awalnya akan diterima dari sebelah kiri menjadi diterima dari arah kanan. Seorang hamba harus selalu berada dalam dua kondisi, yaitu takut dan berharap atau waquf wa roja'ah. Rasa takut mencegah seorang hamba berbuat maksiat dan rasa harap akan mendorongnya untuk selalu beramal soleh. Ibadah seorang hamba yang penuh pengharapan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih utama dibandingkan ibadah orang yang takut. Hal itu dikarenakan seorang hamba yang beribadah dengan rasa harap, hatinya syarat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya seorang raja, ia dapat membedakan antara orang yang berhikmat kepadanya karena takut siksanya, karena berharap kebaikannya, atau karena berhikmat tanpa mengharapkan sesuatu. Ya, alhamdulillah. Ya, ini kalam atau hikmah dari Abu Sulaiman Ad-Darani. Ya, beliau mengingatkan kita tentang yang namanya 3 kunci kebahagiaan atau kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, bahwasanya seorang muslim orientasinya, tujuannya adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Di dunia kita selamat, di dunia kita berkah, di dunia kita enak, begitu juga di akhirat. Ya, apalagi akhirat insyaallah. Ya, kalau di dunia kita selamat, berkah, hidup enak, nyaman dan sebagainya, ya insyaallah di akhirat juga Allah berikan keberkahan, kemuliaan, bahkan senantiasa Allah terus ya berikan kita kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka di sini dikatakan aslu kulli khairin. Ya, aslu artinya adalah hakikat ya atau aslinya. Kulli khairin, setiap kebaikan. Hakikatnya setiap kebaikan fit dunya wal akhirah. Ya, bahwasanya setiap kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Al khawfu minallah, yang pertama adalah rasa takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa miftahud dunya asyaba'u. Ya, kunci dunia atau hakikat dunia adalah asyaba'. Ya, syaba'an. Ya, kenyang. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, laisa minna man bata syab'an wajahu ja'i. Ya, bukan bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka yang tidurnya dalam keadaan kenyang, akan tetapi tetangganya kelaparan. Yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa miftahul akhirah
kunci akhirat adalah al-ju'. Ya, kunci akhirat adalah rasa lapar. Ya. Jadi kalam hikmah ini walaupun singkat tapi dalam ibu semua. Ya, mempunyai makna, mempunyai pelajaran yang begitu berharga dalam kehidupan kita, yang mengajarkan bagaimana hakikat ya seorang manusia yang mengaku beriman kepada Allah Jalla wa'ala, manusia yang senantiasa mengharapkan Allahu Rabbul Izzah yang balasannya dari setiap ibadah kebaikan yang ia kerjakan. Kemudian bagaimana dia mengetahui hakikat dunia dan juga bagaimana hakikat di akhirat. Yang pertama bahwasanya diajarkan kita untuk ya selalu hadir, ya selalu ada dalam diri kita yang namanya al-khauf. Ya. Bahkan para ulama-ulama kita tadi mengatakan al-khauf war roja, ada rasa takut kemudian ada rasa berharap. Jangan takut doang tapi nggak ada harapan atau tidak berharap. Ini salah juga. Jadi ada rasa takut kemudian dia juga berharap. Takut boleh silahkan. Ya takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya setiap dia ingin melakukan kemaksiatan, dia ingin melakukan keburukan, dia ingat kepada Allah, maka dia takut. Artinya dia takut kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian dia berharap ya senantiasa dia bisa meninggalkan segala apa yang diharamkan, dilarang. Kemudian dia berharap ya balasan, ridho, kemuliaan dari Allah, atau dia berharap amalan ibadah ya yang dia kerjakan dari kebaikan-kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka tadi dikatakan ya bahwasanya ibadah seorang hamba yang penuh pengharapan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih utama dibandingkan ibadah orang yang takut. Ya. Jadi orang yang senantiasa beribadah kemudian mengharapkan balasan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya maka itu lebih utama dari ibadah orang yang takut. Ada orang yang nggak mau ke majelis ilmu, takut dibilang soleh, takut dibilang paling rajin. Ya, ada orang yang nggak mau sedekah, ya takut dibilang orang paling dermawan. Ya, makanya kalau misalkan namanya harus ditulis silahkan, nggak apa-apa. Ya, ada orang takut namanya ditulis, takut dibilang ria dan sebagainya. Ya, itu balik lagi ke dalam diri masing-masing. Karena ketika misalnya ada orang ditulis namanya, kemudian itu bisa menjadi motivasi buat orang lain, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Oh si anu aja ngasih, ya sedekah, masa gua kagak? Nah, ya fastabiqul khairat. Kadang seperti itu. Ya ada orang nggak usah tulis nama lah, takut ria, ya takut dibilang sombong dan sebagainya. Nah itu balik lagi ke hati masing-masing menilainya, silahkan. Ya, tapi manfaatnya jauh lebih besar. Ya urusan hati itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau kita niatnya nulisnya memang ya karena ikhlas lillahi ta'ala, nggak ada embel-embel mau disebut sama orang, ya nggak ada embel-embel mau dipuji sama orang, udah. Ya itu kita dengan Allah. Urusan orang menilai kita, jangankan salah, baik aja kita diomongin. Ya baik aja kita diomongin. Ya, jangankan salah, yang baik aja kita masih diomongin, masih disalahin. Ya, maka udah biarin ya kita niat ikhlas lillahi ta'ala. Gak apa-apa tulis nama, jangan usah takut. Ya bisa jadi nanti ini bisa menjadi motivasi. Orang yang gak pernah sedekah, oh tumben nih sedekah. Ya padahal kita emang sedekah gak pernah nulis. Ya emang jarang-jarang gitu kan nulis. Ya sedekah memang kita kudu ngomong-ngomong ke dia gitu kan. Nah ini kita suatu saat kita tulis namanya, alhamdulillah bisa jadi motivasi. Jadi seperti itu. Jadi ada orang yang takut malah dia nggak mau ibadah. Ya tadi
Ya, takut ke majelis ilmu, takut dibilang paling alim lah, gua dibilang paling rajin, paling alim deh. Ya, nggak mau ngaji, padahal dia bisa ngaji, nggak mau belajar. Ya, takut dibilang paling bagus tak bacaannya. Ya, nah itu, nah malunya juga jangan salah. Ya, malu nggak boleh. Ya, ketika kita mau belajar dalam kebaikan, kemudian kita malu. Malunya itu ketika kita berbuat maksiat. Ya, ketika kita buat salah baru kita malu. Ya, tapi kalau buat kebaikan, ngaji, ya pengen pintar, ya bahwasanya itu nggak boleh malu. Ya, kalau kita menempatkan malu di situ berarti salah. Ya, dalam menempatkan yang namanya sifat malu. Ya, Allah mengatakan innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Bahwasanya Allah itu enggak malu ketika harus menciptakan yang namanya. Nah, jadi malu itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi Allah jelaskan bahwasanya Allah enggak malu ya ketika harus menciptakan yang namanya ba'udah, yang namanya nyamuk. Ya, ketika orang-orang ya yang mereka yang kufur, yang menghina, ya yang merendahkan Allah, mereka yang jauh dari Allah mengatakan, buat apa Allah menciptakan yang namanya nyamuk? Bahkan nyamuk itu masuk di dalam kitab suci Al-Quran. Katanya kitab suci, ngapain ada nyamuk? Ya, ngapain Allah ciptain yang namanya nyamuk? Hanya Allah menjelaskan Allah nggak malu. Ya, ketika menciptakan yang namanya nyamuk, kemudian juga menjelaskan nyamuk di dalam Al-Quran. Fa'ammal ladina amanu faya'lamuna annal haqqu min rabbihim, wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza masala. Orang yang beriman dia akan mengatakan ini adalah kebenaran dari Allah, pasti ada hikmahnya. Tapi orang yang kafir, ya lagi-lagi tadi kayak kita, ya jangankan salah benar aja disalahin, diomongin begitu. Ya, begitu orang kafir. Ya, padahal banyak hikmah ketika Allah ciptakan yang namanya nyamuk. Ya, coba gara-gara nyamuk orang bikin pabrik obat nyamuk. Ya. Coba kalau itu di PHK, kasihan kan? Ya, nyamuk juga kasihan, nggak ada obatnya bentar dia. Ya. Ya, obat nyamuk kan macam-macam tuh, ada Sofel, ada Autan, ada apa lagi bu? Kayak juga ada kan, macam-macam, mau disemprot, mau dioles, mau dibakar, tuh gara-garanya nyamuk coba. Ya, jadi subhanallah, ya. Ya. Bagaimana tadi ya supaya kita senantiasa ya tidak malu untuk mengerjakan yang namanya kebaikan. Apa aku ya malu dibilang rajin ya, bodoh amat ya, yang penting gua ngaji, lu mau ngomong apa kek ya, bodoh amat ya. Subhanallah. Yang pertama kita kudu takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kalau kita takut yang ada dalam diri hati kita, insyaallah kita selamat. Ya, tetapi memang yang namanya keimanan kita yazidu wa yanqus. Iman manusia yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ya, ketaatan kita kadang naik, kadang kuat. Ya, kadang juga kita malas, ya lemah, ya pengennya jauh, malas ibadah dan sebagainya. Ya, tapi mudah-mudahan ya kita senantiasa ya istiqamah. Ya, apapun kebaikan yang kita kerjakan, walaupun sedikit, kecil dan apapun yang lainnya itu, mudah-mudahan senantiasa istiqamah. Kemudian yang kedua, wa miftahud dunya asyaba'u. Ya, kunci dunia itu adalah kenyang. Wa miftahul akhirah alju. Yang ketiga, kunci akhirat adalah lapar. Nah, itu ya. Jadi ada yang kenyang, ada yang lapar. Ibu kalau kekenyangan gimana bu?
ya begah, ngantuk, ya warak, ya mager. Kalau orang Jawa warak ya, kenyang warak ya. Warak. Kalau orang Sunda kenyang apa? Warak juga. Sami. Sebel. Iya, begitu dah. Ya, kenyang. Jadi kalau urusan dunia kenyang. Orang kalau kenyang tadi ngantuk, males, mager, begah, ya, orang mau ngapa-ngapain, ya, udah kekenyangan, ya, iya, sampai bego kan. Ya, iya kan orang lapar kan banyak ngomongnya. Kalau udah kenyang mah dia bego, dia diem. Ya. Kalau lapar mah gacor banget. Nah itu orang tuh, ya kalau dia kenyang dia diem, ya nggak nafsu ngapa-ngapain. Nah begitulah bagaimana kehidupan kita di dunia kata ulama kita nih. Jadi kalau di dunia udah kenyang bawaannya, artinya kenyang, nggak mau berlebih-lebihan. Kita makan kenyangan disuruh nambah nggak mau, ya disuruh ngambil lagi nggak mau, ya bungkus aja katanya, ya kalau bungkus mau, ya itu subhanallah, ya jadi kenikmatan dunia begitu banyak, ya tapi bagaimana kenikmatan dunia ini, ya adalah ya senda gurau semata, ya kemudian sesuatu yang menipu dan sebagainya, melalaikan. Ya maka pergunakan dunia secukupnya. Ya wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya bahwasanya Allah telah memerintahkan kita untuk mencari keberkahan negeri akhirat, tapi katanya jangan lupakan sebagian atau jangan lupakan bagian kita yang Allah sediakan ketika sudah di dunia. Allah kasih rezeki, Allah kasih jabatan, Allah kasih anak keturunan, keluarga, pekerjaan yang enak, alhamdulillah. Ya maka jangan lupakan, silahkan gunakan, tapi untuk bekal kita menuju akhirat. Ya alhamdulillah. Ya maka jangan sampai ya kita jadi orang-orang yang malah jauh ketika Allah memberikan kenikmatan. Ya kalau lagi banyak duit, ya nggak pernah nongol di majelis. Ya tapi kalau nggak punya duit, ya nongol di majelis. Ya nyari teman yang mau minjem duit mau minjem duit gitu ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Biasanya jamaah kalau banyak itu lagi penat urusannya. Ya, jadi orang kalau lagi demen ngaji biasanya dia lagi pusing, lagi banyak urusan. Ya. Lagi banyak utang, banyak tagihan. Ya. Tapi kalau lagi sepi, wah ini pada bahagia semua jamaahnya biasanya. Ya, lagi banyak duit, ya. Betul nggak Bu? Iya semua ya. Semua tak. Insya Allah di sini mah istiqomah, ya amin ya rabbal. Mau banyak duit, mau nggak punya duit ngaji Ustaz, ya alhamdulillah, ya. Jadi kalau dunia urusannya gimana Bu? Harus kenyang, ya. Jadi kenyang ketika melihat kenikmatan dunia. Ya. Kemudian sebaliknya akhirat kita kudu lapar. Ya, orang lapar gimana? Marah-marah ya. Iya, orang lapar marah-marah, ya kesel. Ya itu saya banget tuh. Ya. Kalau udah lapar, ya galak gitu kan, kesel gitu ya. Nah itu manusia tuh, ya pengennya kita bergegas cepet-cepet mau makan, ya lapar dalam segala hal. Kita nggak punya duit, pengen cepet dapat duit, ya pengen punya kerjaan, nggak punya kerjaan, kan lapar tuh dia pengen punya kerjaan.
pengen dapat punya kerjaan. Ya, begitulah manusia. Ya, bagaimana ini ditempatkan di dalam akhir amalan kita. Jadi sehingga kita termotivasi. Ya, tadi fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lomba kita supaya bergegas untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk negeri akhirat. Ya, maka mudah-mudahan akhir hidup kita adalah husnul khatimah. Ya. Maka bagaimana Al-Imam Ibnu Athaillah Sekandari beliau mengatakan bahwasanya kebanyakan kita itu mencari apa yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ya, terkadang kita semangat. Ya, kemudian sesuatu yang belum dijamin kita malah males-malesan. Ya. Apa yang sudah dijamin itu adalah rizki. Rizki kita udah dijamin. Ya, kita mau semangat kayak apapun, yang penting yang bahwasanya kita yakin, ya, Allah itu kan pemberi rizki. Ya, hari ini dapat berapa itu Allah sudah tentukan. Ya, kita mau jalan pagi hari, ya, pulang malam hari, ya, kalau udah dapatnya segitu, ya segitu aja. Ya, yang penting kita keluar, ya, yang penting kita semangat. Tapi yang namanya rezeki udah ditentuin, ya. Tapi ada sesuatu yang belum ditentukan, kita malah males-malesan. Jadi kalau kita nyari uang, nyari dunia, nyari rezeki, padahal itu sudah ditentukan oleh Allah, ya. Tapi kita semangat tuh. Ya, ada orang yang semangatnya luar biasa ketika mencari rezeki, mencari harta, mencari duit dan sebagainya. Ya, semangat. Tapi ketika disuruh ibadah, nggak mau, males. Ya, padahal ya surganya belum dijamin. Ya, surga neraka belum ya dijamin buat kita. Apakah kita ke surga atau ke neraka? Masa depan kita belum jelas, ya. Nah, akhirat dunia capek, kemudian akhirat, ya, itu mudah-mudahan capek lagi. Tapi nanti terkadang orang nggak mau capek, ya, males-malesan. Padahal lagi-lagi tadi yang namanya akhirat belum ada jaminan. Ya, tapi urusan dunia semua udah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, binatang yang melata semua yang Allah ciptakan, rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia mau keluar, kalau dia mau cari rezeki, insyaallah Allah akan berikan bagiannya. Ya, kita diajarkan, ya, untuk tawakal. Innakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr tabdu himasan wa taruhu biqalan. Kalian bertawakal seperti seekor burung. Ya, seekor burung ketika pagi-pagi dia keluar dari sangkarnya, dia belum ada jaminan, dia nggak tahu apa-apa. Ya, apakah dia akan mendapatkan rezeki yang banyak atau sedikit, tapi yang penting dia keluar karena dia yakin dia sudah punya bagian. Ya, maka burung itu keluar dari sangkarnya untuk cari makan, dan ternyata Allah jamin rezekinya. Ya, jadi harus keluar dulu. Ya, bahkan ada burung yang bisa bawa makanan untuk anaknya yang ada di sangkar. Ya, artinya kalau itu burung nggak mau keluar, dia nggak dapat rezeki, padahal rezekinya sudah ada. Jadi harus jemput dulu. Ya, urusan dapat nggak dapat itu nanti, yang penting kita ngejemput dulu. Ya, jadi rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang orang tadinya harinya berlebih-lebihan. Ya, ninggalin sholat, ya, nggak mau ibadah, ya, capek, ya, dan sebagainya. Ya, padahal kalau kita dibarengi dengan ibadah, insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita, Allah lancarkan rezeki kita. Ya, sholat duha, ya, kemudian juga sholat lima waktu, atau kita sempetin untuk baca Al-Quran.
Nah itu subhanallah ya. Maka begitulah ya bagaimana kita supaya bisa lapar ya, kita senantiasa ya untuk termotivasi untuk mendapatkan kehidupan akhirat ya yang bahagia, yang lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan ke maqalah yang ke-54. Ya, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ibadatu hirfatun wa hanutuha al-khalwatu wa ra'su maliha at-taqwa wa ribhuha al-jannah. Boleh dibaca? Artinya ibadah kepada Allah itu ibarat sebuah kegiatan produksi karena satu, pokoknya adalah menyendiri untuk beribadah atau khalwat. Kedua, modalnya adalah takwa. Ketiga, keuntungannya adalah surga. Dasar utama ibadah adalah menjaga diri dari semua perbuatan yang melahirkan siksa, baik itu karena melakukan maupun karena meninggalkan suatu perbuatan. Ya, ini perumpamaan ya, 3 perumpamaan unsur dalam ibadah. Ya, al-ibadatu hirfatun. Yang namanya ibadah itu adalah ibarat sebuah kegiatan ya, produksi ya, dia menghasilkan kemudian transaksi dalam sebuah ekonomi. Kemudian dikatakan wahanutuha al-khalwah. Ya, bahwasanya tokohnya adalah menyendiri, ada khalwah ya, menyendiri, tapi menyendirinya untuk ibadah. Kemudian waraq sumaliha at-taqwa ya, kemudian modalnya adalah takwa. Kemudian waribuha al-jannah ya, keuntungannya adalah surga. Jadi memang Allah ibaratkan dalam Al-Quran, kita ibadah itu ibarat transaksi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah katakan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim ya tu'minuna billah, bahwasanya bukankah aku telah tunjukkan kepada kalian ya tijarah ya, perdagangan jual beli bisnis yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, yang adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mengerjakan amal soleh ya. Jadi kita ibadah itu seperti kita lagi transaksi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mengerjakan ibadah, maka nanti Allah akan berikan hasilnya ya, Allah berikan keuntungannya ya, bahwasanya yang namanya ibadah itu bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu adalah balik kepada diri kita masing-masing ya, keberkahannya, kemuliaannya adalah balik kepada diri kita masing-masing. Apapun yang diperintahkan, bahkan yang namanya sholawat kita kepada Rasulullah SAW ya, itu buat diri kita sendiri, bukan buat Rasulullah ya. Rasulullah udah mulia, Rasulullah udah agung ya, Rasulullah nggak butuh sholawat kita, karena beliau sudah dimuliakan, sudah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau kita ngomongin kebaikan Rasul ya, keagungan Rasul, kemuliaan Rasul, kita contoh hidupnya, perilakunya, maka yang mulia itu kita, bukan Rasul ya, karena Rasulullah sudah mulia ya. Jadi kalau kita ngomongin kebaikan Rasul, yang mulia adalah umatnya, kita yang ngomongin. Beda kalau ibu ngomongin tetangga ya, kalau ibu ngomongin tetangga kebaikannya ya, kemudian juga kedudukannya, kehormatannya tuh orang tambah mulia apa kagak? Ibu omongin kebaikannya, oh tuh si Anu tuh baik banget dia kalau membantu ya, kalau minjemin duit apalagi kalau kita lagi butuh gitu kan ya, kita omongin kebaikannya tuh orang tambah mulia nggak? Tambah mulia. Bukan kita yang mulia, tapi orang yang kita omongin itu manusia ya. Jadi kalau kita omongin kebaikannya, kita omongin kehebatannya, yang dihormatin, yang tambah dihormati, yang tambah dimuliain, itu orang yang kita omongin
bukan kitanya. Ya, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau kita ngomongin beliau, yang mulia adalah kita. Ya, makanya ada orang mengatakan ngapain sholawat kepada Rasul? Ya, padahal Rasul itu udah mulia. Rasulullah udah agung, sudah dijamin masuk surga. Ngapain kita masih sholawat? Nah, lagi-lagi yang namanya sholawat itu buat kita. Rasulullah itu ibarat gelas yang sudah penuh. Ya, kita tuangin pakai sholawat, luber. Ya, air tuangin lagi, yang udah penuh kita tuangin lagi, tumpah. Nah, yang tumpah itu kita kecipratan tuh tampias, ya, kebasahan dari keberkahan kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ibarat jual beli. Ya, jadi kalau kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah akan ganti. Ya, Allah akan berikan keberkahan, kemuliaan, bahkan lipat ganda pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi yang namanya transaksi, ya, perdagangan yang menguntungkan itu adalah ketika kita berdagang, berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita berbisnis, berdagang selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana berdagang, berbisnis selalu melibatkan Allah, Ustaz? Ya, di antaranya bahwasanya kita menjual, ya, kita transaksi, yang kita jual, yang kita beli adalah barang-barang yang halal, ya, bukan barang-barang yang haram. Kemudian juga prosesnya, ya, itu adalah transaksi yang halal. Kemudian ketika kita mendapatkan keuntungan, kita ingat bahwasanya ada yang namanya infak, sedekah, zakat, dan yang lainnya. Nah, itu kita artinya berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian misalnya, ya, ibu sedekah, ya, sedekah itu kata Allah ibarat kita memang lagi minjemin duit, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahasa Al-Quran itu meminjamkan. Ya, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifa lahu ad'afan katsirah. Siapa aja yang minjemin, ya, dengan qardan hasan, dengan pinjaman yang baik, maka nanti Allah akan berikan, Allah akan ganti dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Ya, jadi kalau ibu infak sedekah bukan berarti ibu duitnya hilang, ya, bukan berarti ibu duitnya habiskan, tapi bagaimana kita lagi minjemin, ya, kita lagi nitip, ya, bahkan nanti akan dilipat gandakan, ya, pahalanya, kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka di sini katakan tokonya adalah kita, diri kita. Ya, tokonya adalah ketika kita berkhalwah, beribadah, menyembah, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian modalnya, ini punya modal. Modalnya adalah takwa. Kalau kita bisnis harus punya modal. Ya, kemudian untungnya adalah surga. Ya, jadi ribhun itu adalah untung. Ya, ribah, ya, itu adalah keuntungan. Dan di sini dijelaskan untung kita Allah berikan, yaitu yang namanya surga. Ya, akan tetapi setiap manusia masuk surga bukan karena amal kebaikannya. Ya, akan tetapi kita masuk surga karena apa? Ya, karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya amalan kita, ya, kita aja nggak tahu amalan kita diterima apa kagak. Ya, yang sering ngaji aja nggak tahu, ya, ibadahnya diterima atau nggak, apalagi yang kagak pernah ngaji, gitu kan istilahnya. Ya, tapi semua amalan kita, ya, tidak menjamin diri kita masuk surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi senantiasa kita berharap, ya, kemudian kita juga mengharapkan rahmat, ya, kasih sayang Allah, balasannya itu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Baik, kita baca lagi satu kali lagi, Bu.
makalah satu lagi ini langsung ya, nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk ke bab 3. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam Malik Ibnu Dinar radhiyallahu ta'ala anhu ijlis salasan bisalasin hatta takuna minal mu'minina al-kibra bitawadu'i wal hirsa bil qana'ati wal hasada bin nasihati. Ya, boleh dibaca. Artinya, segala 3 perkara buruk dengan 3 perkara terpuji, hingga engkau termasuk dalam golongan orang yang benar-benar beriman, yaitu pertama, sifat sombong dengan sifat rendah hati. Kedua, sifat rakus dengan sifat qanaah. Ketiga, sifat dengki dengan sifat tulus. Yang dimaksud dengan sifat sombong atau takabur yaitu melihat diri lebih baik dari orang lain atau memandang orang lain lebih rendah dari dirinya. Adapun yang dimaksud dengan dengki atau hasud adalah berharap nikmat yang ada pada seseorang hilang dan berahli menjadi miliknya. Terkait dengan ini, dalam hadis disebut imam atau terhadap takdir, dan sifat dengki itu tidak dapat menyatu dalam diri seorang hamba. Muawiyah radhiyallahu anhu ta'ala pernah berkata, dengan nikmat yang kumiliki aku sanggup membuat setiap orang bahagia, kecuali orang yang hasud karena dia tidak bahagia, kecuali nikmat itu hilang dariku. Hal senada diungkap oleh seorang penyair dalam bait-baitnya, setiap orang bisa kubuat senang, tetapi orang yang dengki rasanya sulit membuatnya bahagia. Aku akan kesusahan. Mungkinkah mengambil simpati orang dengki jika kepuasan baginya berarti hilangnya nikmat itu? Baik, subhanallah ya. Jadi ini perkataan dari Malik Ibnu Dinar radhiyallahu taala anhu. Ya, ini pembuktian ini. Jadi kalau ibu ngaji masih ada sifat dengki berarti ngajinya belum benar. Ya, kalau ibu ya ngaji tapi masih rakus berarti ngajinya belum benar, ada yang salah dalam ngaji. Ya, ada yang konslet. Ya, ada yang konslet. Udah dibetulin. Ya bu, ini pembuktian nih. Ya, terputus semuanya nih. Jadi ini benar-benar pembuktian dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita ngaji masih dengki sama orang, masih hasud sama orang, berarti ngaji kita ada yang salah. Ya, dikatakan bahwasanya ciri orang yang beriman diantaranya kalau ada orang yang sombong maka dia menjadi orang yang tawadu, rendah hati. Ya, tetap rendah hati. Kemudian ada orang yang tamak tapi dia orang yang qanaah, menjadi orang yang qanaah. Jadi ketika ada yang sombong, dia berhadapan sama orang sombong, tapi tetap dia jadi orang yang rendah hati. Ada orang yang rakus, ya, tapi tetap dia menjadi orang yang qanaah. Kemudian ada orang yang hasud, yang iri sama dia, dengki sama dia, tapi tetap dia menjadi orang yang tulus, berhati baik, berhati lembut. Ya, bisa nggak bu seperti ini? Bisa nggak? Insyaallah bisa ya. Ya, kalau kita dengki nggak ada manfaatnya. Ya, biarin orang dapat kebahagiaan, kenikmatan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doa, mudah-mudahan kita juga dapat kenikmatan seperti dirinya. Ya, nggak usah dengki. Kalau kita dengki, yang ada kita tambah puyeng, tambah penyakit. Ya, itu kenikmatan nggak bakal pindah ke kita, nggak bakal. Ya, walaupun kita dengki, walaupun itu kenikmatannya tadi hilang, diambil sama Allah, orang yang kita dengkiin, itu kenikmatannya nggak bakal balik ke kita. Ya, kita cuma senang bahwasanya kenikmatannya hilang, itu doang. Ya, tapi yang ada nanti Allah bikin sengsara,
bikin tambah penyakit, bisa stroke dan yang lainnya. Ya, orang yang dengki biasanya banyak didoainnya cepat mati dan sebagainya. Ya, ya, hati-hati baik-baik. Ya, nah itu, pokoknya hati yang lembut, ya hati yang bersih. Kalau ada orang yang rakus, udah kita jadi orang yang qanaah aja. Ada orang menguasai semuanya, udah biarin lu ambil, dunia cuma sementara. Ya, lu ambil silahkan, bawa ke kuburan. Ya, lu bawa ke kuburan silahkan, ntar gua tinggal nerima di akhir. Udah biarin, ya nggak usah. Ya dia mau ambil kayak apapun biarin. Ya, yang penting kita tetap qanaah. Yang penting kita bersyukur, alhamdulillah masih bisa sehat, ya masih bisa jalan, masih bisa ngaji, yang anak masih pada bisa sekolah, alhamdulillah. Ya, kemudian ada yang orang sombong, udah biarin dia sombong, tapi tetap kita tawadu, ya tetap kita rendah hati, nggak usah sombong. Ya, karena sombong itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kalau orang sombong, ya nanti suatu saat Allah akan ambil apa yang mau kita sombongkan. Ya, semua akan hilang. Ya, jabatan, kedudukan, harta semua bakal hilang. Ya, kita hanya manusia yang gak punya apa-apa. Bahkan kita manusia yang tercipta dari sesuatu yang hina. Ya, mungkin ini ibu semua mudah-mudahan bisa kita amalin. Ya, yang sedikit ini, yang pendek ini, tapi benar-benar ini pembuktian ini. Ya, karena banyak orang yang ngaji masih aja dengki sama orang. Ya, orang ngaji tapi tetap rakus. Ya, duit orang diambil begitu kan. Jatah orang dimakan. Nauzubil. Ada orang ngaji sombong, ya, pakai bajunya yang branded, kemudian kalau HP-nya bisa dilipat dia main-mainin begitu kan. Biar orang pada ngeliat HP-nya bisa dilipat. Jadi bukan dompetnya doang yang bisa dilipat, tapi HP-nya dilipat begitu, kayak talenan. Ya, yang punya ya, insyaallah tadi dibeliin sama Bang Haji. Ya, tapi nyicil ya, nyicil habis itu. Iya. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyain? Udah cukup? Kan begini, yang kemarin itu kan presiden kan udah selesai, ada peraturan biar punya tanah segini pun harus bikin sertifikat gitu. Lalu sekarang kan itunya udah ganti, bikin sertifikat gratis, tapi kan harus ada uang fotokopi, uang apa namanya metre gitu. Terus sekarang udah ganti sertifikatnya nggak jadi. Yang tanggung jawab siapa? Tanggung jawab yang punya amanah. Iya. Itu namanya rakus. Rakus. Iya. Biar mereka yang tanggung jawab nanti. Oke, Ibu. Kan presidennya udah ganti, jadi sekarang nggak dilanjutin. Tapi uangnya kan nggak kita masukkan. Tapi insya Allah kan ibu punya itu kan resinya, tanda buktinya, udah bayar, ada kan? Tapi kan sekarang kan sudah tidak dilanjutin lagi. Ya, oke, uang pokok mana, uang ya. Serahin aja Bu. Kan bilangnya gratis, Iya. kan ada buat metre, buat fotokopi. Tapi belum jadi. Ya nggak jadi orang. Sekarang juga belum jadi kan? Rumahnya aja Bu, rumah kampung Bu. Oke Ibu, itu karena waktu udah habis, mudah-mudahan pertanyaan Ibu, Bu Haji, mudah-mudahan nanti ada pembahasan lebih lanjut ya Bu Haji ya. Ibu-ibu, demikian tadi kajian yang sangat bagus. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat dijauhkan dari sifat dengki, iri hati, apapun bentuk orang yang tidak amanah, itu urusan Allah dan kita yang penting ikhlas. Semua apapun bentuk dunia ini nggak habis-habis ya Bu. Ya Bu, dunia ini hanya sekejap kata Ustaz tadi.
Yang penting bagaimana sibuknya di dunia pun capek di dunia pun begini. Apalagi belum tentu kita ibadah kita diterima Allah. Yang capek lagi kalau kita masuk kubur, belum tentu ibadah kita diterima. Capek lagi dibukin malaikat. Capek lagi kita nggak istirahatnya Bu. Di dunia kita sibuk kayak ngejar dunia, tapi di akhirat kita digebukin sama malaikat. Artinya jauhi sifat sombong, jauhi sifat iri, dengki. Itulah modal hidup kita di dunia ya Ibu. Mudah-mudahan apa yang nggak sampaikan guru kita menjadikan kita menjadi amalan ibadah yang kuat. Kita sering-sering ngaji, jauhi sifat sombong juga kita ya Bu. Mudah-mudahan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya Bu, demikian mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.